Also, 자, 넘버 이게 상황을야 공감사에 섬주시와 잡식도 Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semua dan semoga Anda semua dalam kondisi baik dan sehat. Hari ini adalah merupakan hari kelima dari pengajaran musim dingin kita. Semuanya bisa mendengarkan saya sebelumnya? Oke. 다되네요. 가상 그러디 야 개발 제니 사디기 안에 잉잉 신이 긴 데바텔리아 Beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang penolakan orang-orang Jepang, pernyataan Jepang tentang ide tentang adanya dua Basu Bandu. Berbicara tentang hal ini, alasan utama yang ia berikan adalah terdapat dua teks Abhidhamma Kosada dan Abhidhamma Dippa. Ketika menelitinya dan membandingkan kedua teks tersebut, di dalam Abhidhamma Dippa ataupun Pelita Abhidhamma, teks itu adalah merupakan tempat wihara di mana Buddha Rinpoche tinggal. Di wihara sana, mereka menemukan risalah Sanskerta tentang Pelita Abhidhamma atau Abhidhamma Dippa. Terdapat nama Rahula dalam kompendium Biksu Chopa. Jadi ketika terpelajar dari India Jenny mempelajari teks tersebut tentang Abhidhamma Dippa atau Pelita Abhidhamma, di dalam di diskusi tersebut terdapat pendiskusian tentang penulis daripada Abhidhamma Kosama terdapat banyak diskusi mengenai hal ini. Dan salah satu pembantahan yang disampaikan adalah di dalam Abhidhamma Dippa, saya waktu itu tidak memberikan penjelasan yang jelas. Di sana terdapat satu sesi yang disebut bagian yang luas, dan di sana terdapat banyak sekali bagian-bagian di sutra dan risalah-risalah. Dan karena sedemikian banyak presentasi daripada Abhidhamma Kosa ini berasal daripada koleksi Dharma yang demikian besar ini, karena sangat dekat dengan tradisi ini, maka sangatlah kuat dengan Mahayana, dan itulah sebabnya ada Abhidhamma Dippa mengkoreksi ataupun mengkritik daripada Abhidhamma Kosa. Jadi kita ketahui dari sini Abhidhamma Kosa yang menulisnya itu mempunyai
koneksi ataupun pandangan dengan Mahayana. Dari sini kita bisa mengetahuinya seperti orang mengatakan bahwa terdapat dua Wasubandu yang belakangan yang menuliskan Abhidhamma Kosa bahwa beliau tidak mengetahui pandangan Mahayana, tetapi ini menunjukkan bahwa ini tidak benar. Jadi presentasi Jenny yang diberikan oleh Jenny, dan ini adalah merupakan poin yang penting. Jadi saya rasa ini perlu dipertegas. Dan Abhidharma Dipa, penulisnya adalah tidak diketahui, tidak dituliskan, mungkin saja ditulis oleh Kalabrada atau salah satu muridnya. Jadi ini adalah untuk menggaris bawah ataupun menyimpulkan poin-poin yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Jadi kemarin saya telah berbicara tentang topik tentang Asangga dan Wasubandu, dan sekarang saya akan berbicara situasi setelah Wasubandu. Setelah Asangga, terdapat banyak orang ataupun pelajar yang menulis komentar tentang karyanya yang paling penting 30 bait setelah Wasubandu. Setelah Wasubandu. Jadi banyak sekali komentar tentang karyanya yang paling penting 30 bait. Pada saat yang bersamaan, para cendekiawan juga memiliki pendapat yang berbeda tentangnya dan mengembangkan presentasi-presentasi yang berbeda. Oleh sebab itu, maka satu dengan lain menjadi bertentangan dan terjadi banyak perselisihan dan pertentangan saat itu. Dan karena itulah, maka terdapat ataupun muncullah beberapa subsekolah yang berbeda di dalam hanya batin semata. Dan di antara itu terdapat dua tradisi tema daripada hanya batin semata. Di antara kedua itu adalah hanya batin semata non-images dan juga hanya batin semata images. Jadi yang satu adalah images, yang satu adalah non-images. Image ya, gambaran ya. Non-images atau tanpa gambaran, ataupun itu disebut sebagai gambaran yang palsu, ataupun sekolah hanya batin semata gambaran palsu. Kadang-kadang juga diterjemahkan seperti ini. Jadi images di sini adalah maksudnya gambaran, ya, image dari image. Jadi terdapat dua sekolah, satu yang tanpa gambaran, satu yang memiliki satu gambaran. Satu gambaran hanya batin semata, satu tanpa gambaran hanya batin semata. Ketika kita berbicara tentang sekolah tanpa gambaran, itu diturunkan dari seorang guru yang bernama Gunamate yang hidup pada abad ke-5 kira-kira, dan diturunkan pada guru Stiramati. Jadi Stiramati mungkin di akhir daripada abad ke-6. Jadi tradisi ini diturunkan dengan nama daripada hanya batin semata gambaran palsu. Dan tradisi yang kedua adalah
diturunkan dari Tiknaga dan ia adalah guru daripada guru abad kelima dan terdapat guru Aswabhava juga mungkin dari abad kelima dan kemudian diturunkan pada Dharmapala dan Dharmapala itu adalah guru dari abad ke-6. Jadi tradisi itu diturunkan dari mereka itu disebut sebagai hanya batin semata imajis ataupun disebut hanya batin semata gambaran sejati. Demikianlah mereka dikenal. Istilah-istilah ini gambaran dan tanpa gambar ini ataupun gambaran palsu dan gambaran sejati ketika melihat teks yang kita miliki saat ini, teks awal yang di mana ia muncul adalah komentar dari Kamala Sila dari tentang kompendium kedemikian Tatwa Samgraha dari Santaraksita. Disinilah di mana sekolah daripada gambaran dan dengan tanpa gambaran itu disebutkan di sini perbedaannya. Poinnya di sini, teks awal yang masih dapat kita miliki saat ini yang awal adalah komentar Kamal Sila tentang komedian kedemikian atau Tatwa Samgraha, dan sejak saat itu orang-orang mulai memisahkan Cita Matra menjadi dua sekolah, yaitu dengan gambaran dan tanpa gambaran, ataupun Cita Matra images dan Cita Matra non-images. Jadi ketika kita memikirkan yang pertama, yang non-images dikembangkan guna mati dan dibawa dari India ke Cina oleh guru besar Ijin. Dan setelah itu terdapat sekolah kompendium aliran Mahayana yang menyebar. Tradisi daripada images ini diturunkan dari Tiknaga Aswabhava dan ke Dharmapala. Dan ini menjadi tradisi dari Dharmapala. Dan ia memiliki seorang murid yang bernama Silabhadra. Ia adalah guru dari abad ke-6. Dan muridnya Xian Chang membawa sekolah ini ke Cina yang kemudian dikenal sebagai sekolah karakteristik Dharma. Jadi pondasi daripada ini adalah merupakan Cita Matra gambaran sejati. Jadi dengan demikian kita mempunyai dua tradisi yang berkembang menjadi dua tradisi atau dua aliran. Berikutnya, terdapat banyak sekali guru-guru besar yang penting yang muncul setelah Vasubandhu. Jadi saya rasa saya akan memperkenalkan beberapa yang saya rasa penting, ya guru-guru besar yang dianggap penting. Siapa itu dua guru ataupun guru utama yang sangat penting. Jadi guru yang penting itu Tiknaga dan Aswabhava, dan di antara itu Tiknaga adalah sudah barang tentu adalah seorang guru besar hanya batin semata atau Cita Matra, tetapi posisinya
agak berbeda dengan hanya batin semata awal. Apa yang kita pahami, Cita Matra pada umumnya berbicara adalah kesadaran dasar yang diambil sebagai ajaran dasarnya. Mereka menekankan ini, tetapi Tiknaga tidak benar-benar menekankan posisi daripada kesadaran dasar ini. Alih-alih, beliau terutama menyeliki tentang klasifikasi batin, tentang kesadaran pertama, tentang 5 kesadaran, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya, ia berbicara mengajarkan tentang topik klasifikasi daripada batin, bagaimana batin bekerja sehingga kita mengenali objek. Jadi terdapat terdapat 2 karyanya, yaitu risalah pemeriksaan objek, ada alam bana pariksa, dan risalah telapak tangan. Dan secara khusus mengenai logika Buddhis, beliau mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali. Beliau membuka pintu gerbang Ru dengan 9 jenis Allah dan penyajian 3 model penalaran. Jadi dulu mereka menggunakan analogi untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan, dan ia menukarnya dengan benaran dari makna. Dengan demikian, maka ia membuka pintu gerbang baru dengan membuka ataupun membangun aliran baru sekolah. Dari karya-karyanya tentang logika dan epistemologi termasuk pengantar logika, nyamamuka, ringkasan validitas, pramana samucaya, dan lain-lainnya. Selain daripada itu, terdapat juga guru besar Dharma Kirti. Ia hidup pada abad sekitar ke-7. Dan Dharma Kirti mengambil sistem logika Tiknaga dan mengembangkan lebih detail dan lebih mendalam. Dan secara ringkas, ia dengan singkat ia mengembangkan logika Buddhis dengan sangat meluas sekali. Jadi Tiknaga adalah seorang guru Cita Matra yang sangat penting sekali, sudah barang tentu. Jadi ia adalah seorang guru yang sangat penting sekali. Kemudian mungkin kita bertanya, siapa pula Ashwabhawa? Beliau adalah seorang guru besar dari abad ke-5, dan karya guru besar ini yang terutama adalah tentang komentar tentang Kompedian Mahayana karya Asanga. Ini adalah merupakan komentar yang sangat-sangat penting sekali, karena 2 komentar tentang Kompedian Mahayana dari Vasubandha dari Ashwabhawa adalah sesuatu yang sangat penting untuk pembelajaran ini, dan oleh sebab itu maka Ashwabhawa dianggap guru besar yang sangat penting sekali bagi Cita Matra. Kemudian kita mungkin bertanya, siapa lagi guru-guru lain yang terkenal dalam Cita Matra? Terdapat 10 orang komentator ataupun 10 orang yang memberikan komentar pada Cita Matra ini. Secara umum, bukan hanya ada 10, sesungguhnya banyak sekali. Contohnya ada komentar dari Arya Dewa, itu adalah merupakan subs komentar. Jadi sesungguhnya bukan hanya ada 10 komentator yang menulis komentar pada 30 bait, terdapat banyak
yang memberikan komentar daripada 30 byte itu. Tetapi ketika kita berbicara 10 orang komentator, jadi ini adalah istilah yang sangat terkenal dalam tradisi Cina. Kita tidak banyak mendengarkan hal ini di dalam tradisi Cina. Jadi pada umumnya setelah Abah Subando, maka Dignaga dan mengembangkan logika ini, dan mereka mengembangkan logika ini, espilogi ini, mengembangkan Cita Matra dan menciptakan tradisi baru. Dan ketika Xian Chang pergi ke India untuk belajar, pada saat itu Nalanda itu boleh katakan seperti pusat pembelajaran untuk Cita Matra. Dan pada saat itu, ketika Xuan Chang pergi ke Nalanda, setelah 10 orang komentator menuliskan komentar daripada 30 bait ini dan sudah mengembangkan tradisi-tradisi ini, dan untuk alasan inilah dan karena dari tradisi yang diturunkan dari Xuan Chang, kita mengenal adanya 10 komentator ini. Dan di antara 10 komentator ini, yang pertama adalah Dharmapala. Ini adalah merupakan urutan yang diberikan oleh Xuan Chang. Jadi yang pertama adalah Dharmapala. Jadi Dharmapala adalah seorang guru yang paling terkenal setelah Cita Matra, setelah Wat Subando. Beliau mungkin hidup pada pertengahan abad ke-6. Dan beliau yang mensistemasikan tradisi hanya batin semata imajis. Ya, ia seperti seolah pendiri daripada sekolah ini, boleh dikatakan demikian juga. Guru beliau adalah Dignaga, dan beliau dilahirkan di India Selatan. Terdapat nama di sana, tapi saya tidak perlu menyebutkannya. Nama beliau secara alami sangat-sangat pintar sekali, sangat cerdas sekali. Dan beliau juga merupakan seorang terpelajar sangat luar biasa. Jadi ini adalah benar-benar orang yang sangat langka ditemukan di dunia. Jadi di dalam kisah tradisional, ia diangkat sebagai direktur ataupun kepala sekolah daripada sekolah Nalanda, dan ia memiliki banyak sekali siswa yang sangat luar biasa, termasuk Silabhadra yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi beliau mempunyai banyak sekali murid-murid, dan beliau dan Vaibhavika, guru besar Jalan Tengah Otonomi, mereka mempunyai terjadi perdebatan, tapi perdebatan itu tidak terjadi secara muka ke muka ataupun secara langsung. Jadi pandangan daripada Dharmapala itu adalah diambil oleh muridnya Silabhadra, Xian Chang, ke Cina, yang ia mendirikan karakteristik Dharma. Jadi dasar daripada sekolah karakteristik Dharma itu adalah pandangan dari Dharmapala. Tang Xuanzhan
mengidentifikasi posisinya dalam yang sangat penting sekali, mengidentifikasi posisi yang sangat penting sekali di dalam Cita Matra dengan risalah membuktikan kesadaran saja, di mana Shencha mengambil penjelasan Dharma Tara sebagai posisinya sendiri. Dan ia mengambil merasa penjelasan tentang pandangan Dharmapala adalah tepat, dan maka ia mengambilnya sebagai posisinya. Dan Dharmapala ini benar-benar adalah orang yang sangat-sangat penting, sangat-sangat pintar sekali. Dan juga adalah seorang terpelajar yang sangat luar biasa. Tetapi ia tidak berumur panjang. Beliau meninggal dunia pada usia 32 di Wihara Mahabodhi. Jadi ini adalah secara ringkas mengenai guru besar Dharmakara. Yang berikutnya adalah Guru Gunamati. Jadi Gunamati adalah jadi di dalam bahasa Sagerta disebut Gunamati. Jadi ia adalah guru daripada Sitiramati. Yang ketiga adalah komentator yang ketiga adalah Guru Stiramati. Jadi guru besar Stiramati adalah guru yang paling penting signifikan dari sekolah non-images ataupun tanpa gambaran. Waktunya adalah waktu yang sama dengan Dharmapala. Dan seperti Dharmapala, beliau juga sangat-sangat cerdas sekali. Beliau bukan hanya seorang ahli, beliau bukan hanya seorang ahli dalam hanya batin semata dan validitas, tetapi juga dalam kendaraan dasar. Beliau juga menulis komentar tentang Kasana Abhidharma ataupun Abhidharma Kosa. Dan Abhidharma Kosa ini diterjemahkan ke dalam Tibet oleh Shalom Monastery di belakangan hari, dan Puravatana dan Yasomitra membuat komentar tentang hal ini. Tetapi pada saat itu Stiramati belum diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Stimarati komentarnya diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet di kemudian hari. Ketika kita melihat Stiramati komentarnya tentang Kasana ini, pandangannya adalah sangat dekat dengan Punabha. Ini yang juga hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Komentar tentang Kasana hanya dalam bahasa Tibet, tidak dalam bahasa Cina. Demikian juga terdapat komentar tentang 30 bait dari Stiramati di dalam Tenjur. Dan juga membedakan yang tengah dari istri, ini ada dalam bahasa Cina. Ini sangat penting sekali. Demikian juga beliau juga menulis komentar tentang Ornamen Sutra yang juga ada dalam yang hanya bertahan dalam bahasa Tibet. Dan ciri khas dari komentar-komentar atau cara khusus beliau menjelaskan ini adalah beliau membubuhi catatan pada setiap kata dan menjelaskannya secara mendalam, dan ketika kita membacanya itu sangat mudah untuk dimengerti. Jadi ini adalah merupakan ciri khas dari komentar-komentarnya. Jadi dengan demikian maka kita dapat mengatakan bahwa ia memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali, dan juga memiliki kecerdasan yang benar-benar sangat jernih ataupun sangat luar biasa sekali. Di antara 10 itu masih ada lagi. Yang berikutnya, yang keempat adalah Bandhu Sri. Jadi Bandhu Sri
Nah, komentator 10 komentator yang keempat adalah Bandu Sri. Jadi beliau adalah guru besar sejaman Vasubandhu dan ia menulis ringkasan dari 30 bait, tetapi ringkasan itu sudah tidak ada lagi. Dan guru yang kelima adalah Nanda. Dan Nanda itu mungkin adalah guru daripada Jinasena. Mungkin saja ia bukan daripada guru besar dari Sencang Belajar. Dan yang berikutnya adalah Sudah Chandra. Sudah Chandra sejaman dengan Stiramati. Ya, ia hidup sejaman dengan Stiramati. Dan yang ketujuh adalah Citta Brana. Citta Brana. Ia juga sejaman dengan Vasubandhu. Dan ia juga sangat ahli dalam komentar. Dan berikutnya adalah Sisimitra, dan ia adalah murid daripada Dhamapara. Yang berikutnya adalah Jina Putra. Dan Jina Putra juga adalah seorang murid dari Dharmapala. Dan yang 10 adalah Gyana Chandra. Dan beliau juga adalah seorang murid daripada Dharmapala. Di antara 10 komentator itu, orang-orang mengembalikannya menjadi komentator awal dan komentari akhir. Lalu bagaimana bisa membedakan komentator awal dan komentator akhir? Komentator awal harus dipahami sebagai mereka-mereka yang terutama mengulang penjelasan Asanga dan Vasubandhu. Jadi inilah dikenal sebagai komentator awal, seperti misalnya Stiramati. Jadi ia dianggap sebagai komentator awal. Tapi awal atau akhir bukan dalam hal kronologi, tetapi adalah mengenai apakah ia mengulangi presentasi Asanga atau Vasubandhu, dan mereka ini disebut sebagai komentator awal. Dan kemudian yang lain adalah komentator akhir. Ketika kita menyebut sebagai hanya batin semata awal atau hanya batin semata gambaran palsu, pemikiran ini sangat dekat dengan aliran hakikat ataupun benih hakikat kebudayaan ataupun benih kebudayaan. Ataupun di dalam bahasa Tibet kita menyebutnya sebagai aliran Sentong. Hakikat kebudayaan dan Sentong kita dapat mengatakannya dengan sama, tetapi Sentong mengikuti sutra yang mengajarkan stritis daripada hakikat kebudayaan. Tapi saya rasa tidak banyak perbedaan di situ, dan satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kemudian adalah risalah menjelaskan Ratna Gota Vibhaga. Dan kalau dalam bahasa Cima itu ada membedakan keluarga daripada permata. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan kontinuum terunggul. Sama. Ini mungkin adalah judul-judul yang diberikan. Mungkin ini adalah sama seperti kontinuum terunggul. Dan nama sesungguhnya adalah membedakan keluarga daripada permata. Terdapat komentar
membedakan keluarga Permata yang ditulis oleh seorang guru besar, Qian Hui, yang mungkin diterjemahkan ke dalam Sti Ramade, dan yang di lain tempat disebut sebagai An Hui di dalam bahasa Cina. Tetapi penulis dari kontinen terungkul adalah Qian Hui. Jadi kita perlu meneliti apakah orang-orang ini adalah sama. Lodotempa. Lodotempa adalah merupakan kata Tibetan untuk menerjemahkan kedua orang tersebut, nama kedua orang tersebut. Bagaimanapun juga. Lalu pertanyaan apakah pertanyaan komentar tentang membedakan keluarga Permata dan juga risalah menjelaskan atau Priba adalah orang yang sama atau enggak, itu harus diselidiki. Dan juga perlu kita selidiki atau diskusikan membedakan keluarga Permata itu adalah ditulis oleh Maitreya atau tidak. Jadi bagaimanapun juga Stiramati mengajarkan pandangan hanya batin semata, gambaran palsu. Jadi ini adalah merupakan cita matra awal. Yang belakangan harus dipahami sebagai mereka menggunakan logika validitas yang baru dikembangkan untuk menyelidiki dan menjelaskan, seperti para guru besar Dharmapala Sikswatnaka. Dharmapala adalah merupakan kepala Nalanda, dan seperti saya sudah jelaskan bahwa Viveka mengirimkan surat kepada Dharmapala, dan mereka memiliki banyak hal untuk didiskusi dan debat tentang pandangan kekosongan dan keberadaan. Pak Viveka ingin bertemu dengan Dharmapala secara langsung untuk mendiskusinya, tetapi Dharmapala tidak menerimanya. Sumber-sumber Cina mengatakan bahwa Dharmapala meninggal dunia pada usia sangat dini sekali, dan ia meninggal pada usia 32 tahun. Tetapi di dalam catatan Tibetan terdapat sedikit perbedaan. Salah satu catatan Tibet mengatakan bahwa Dharmapala setelah tua pergi ke hutan, dan kemudian ia dikenal Mahasiddha Virupa. Kemudian ia dikenal sebagai Mahasiddha Virupa. Jadi ia menjadi guru dari sisilah dalam tradisi jalan dan hasilnya. Jadi inilah salah satu catatan lagi. Dan di India ada sejarah mengatakan bahwa Virupa itu bukanlah Dharmapala. Virupa adalah merupakan guru dari sisilah dalam tradisi jalan dan hasil, itu mungkin lebih akhir daripada guru besar Dharmapala. Jadi terdapat sedikit perbedaan di sini. Setelah Dharmapala, muridnya Silabhadra menjadi dekan di Nalanda, dan ketika Sencang datang ke Nalanda, ia belajar daripada Silabhadra, dan ia juga belajar dari guru-guru lain seperti Jinasena. Dan untuk menyelesaikan beberapa keraguan tentang tingkatan yogacara, ia ingin pergi ke Sri Lanka. Namun pada saat itu di Sri Lanka terdapat konflik yang besar sekali, sehingga beliau tidak dapat melanjutkan perjalanannya lebih lanjut. Jadi ia berakhir di kota selatan di India, dan setelah itu ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya lagi.
Dan kemudian tradisi daripada Cita Matra mulai menurut daripada masa Citra Matri Chandar Komi. Jadi sejak masa murid Siramati Chandar Komi terjadi penurunan di India. Jadi itu adalah merupakan cerita singkat mengenai Cita Matra. Tapi kalau kita menceritakan secara detail, tentunya itu memakan waktu yang sangat panjang sekali. Kita tidak mempunyai waktu untuk itu, tetapi di masa yang akan datang, mungkin saja saya akan menulis secara tentang perkembangan atau penyebaran daripada Cita Matra ini di India, tetapi saya tidak tahu apakah saya mempunyai waktu atau tidak. Karena kita selalu sibuk melakukan hal-hal disebabkan karena situasi seperti ini, maka saya tidak mempunyai waktu untuk mempraktekkan Dharma, menulis sesuatu dan membaca teks, dan itulah yang terjadi. Dan selalu terkatakan di dalam instruksi, jadi kelihatannya saya ingin melakukan banyak hal, tetapi saya tidak mempunyai banyak waktu melakukannya, dan bagaimanapun juga terdapat secara singkat penyebaran filsafat Cita Matra di India. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah aliran yoga acara, banyak hal yang tidak jelas di sana. Dan para cendekiawan memiliki banyak perbedaan pendapat di antara mereka sendiri. Jadi poin-poin penyebaran yang sudah saya jelaskan itu adalah yang sudah lebih kurang diputuskan ataupun disetujui. Lebih kurang demikiannya. Ya, sudah lebih kurang demikian. Pada umumnya aliran yoga cara pandangan filsafat hanya batin semata menjadi filsafat sistematis sejak Asangka menulis Kompendium Mahayana. Dan kemudian belakangan ia melihat alasan untuk menyusun pernyataan dan 3 karakteristik dan kesadaran dasar dan meletakkan dasar sebuah presentasi daripada praktek Mahayana. Dan kemudian beliau juga mengidentifikasikan 3 ciri pembeda daripada Cita Matra. Apa itu? Yaitu 3 karakteristik, kesadaran dasar, dan latihan yoga. Jadi ini adalah ketiganya. Jadi Arak Sangga mengidentifikasi 3 ciri pembeda ini sebagai pemikiran tertinggi dari Mahayana. Jadi Asangga mendirikan fondasi untuk filsafat yoga cara. Dan kemudian setelah itu Vasu Bandhu tidak hanya menjunjung tinggi silsilah pemikiran Asangka, tetapi beliau juga membuat perkembangan besar pada penyajian batin. Dan karena itulah sekolah hanya batin semata benar-benar berkembang dan menyebar disebabkan karena Vasu Bandhu. Jadi pandangan pemikiran tentang kesadaran semata adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Vasu Bandhu. Dan itulah sebabnya kemudian disebut sebagai sekolah aliran hanya batin semata atau hanya kesadaran semata. Dan bila mana kita melihat pada 20 bait dan juga 30 bait yang ditulis oleh Vasu Bandhu, kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali bahwa presentasi semuanya adalah hanya batin saja. Dan kemudian di dalam
setelah Pak Subhandu, presenter menjadi lebih rinci dalam presentasi klasifikasi dan cara kerja batin dan ajaran tentang validitas dan logika menyebar. Karena perbedaan dan sekolah, karena perdebatan dengan sekolah lain dan semuanya muncul secara mandiri. Dan kemudian ini menyebar menjadi sekolah mandiri yang disebut sebagai logician. Jadi banyak sekali orang yang bekerja di validitas dan logika saja. Dan dalam kisah tradisional atau catatan tradisional, dikatakan bahwa asal nggak pergi ke surga Tusita dan menerima ajaran hanya batin semata dari Maitreya, bukan. Dan karena melihat pada catatan ini, jadi kita orang-orang memiliki ide melihat pada sejarah faktual, berarti tentu ada seorang bernama Maitreya yang pernah hidup. Adapun memegang pada posisi ini, Ana, dasarnya adalah bahwa dalam membedakan Kompendium Mahayana yang ditulis oleh Asanga, banyak sekali kutipan dari membedakan yang tengah dari ekstrim dan seterusnya, dan oleh sebabnya membedakan yang tengah dari ekstrim itu pasti ditulis oleh seorang penulis atau cendekiawan yang sebelum Asanga. Jadi itu karena ada teks itu, karena ada karya, maka pasti adalah pengarangnya. Jadi nggak mungkin ada karya yang tanpa pengarang. Jadi mesti ada pengarangnya. Dan kita semua mengatakan bahwa pengarangnya adalah Maitreya. Alasan mengatakan demikian adalah itu tidak jelas bahwa kisah catatan tradisional ini siapa menulisnya. Tetapi karena semuanya tidak jelas, maka secara histori, maka tidak ada pilihan, maka kita mengatakan bahwa pandangannya tersebut adalah Maitreya, ataupun mengatakan bahwa teks-teks Yogacara yang mendahului Asanga itu ditulis oleh Maitreya. Kita tidak mempunyai pilihan lain bahwa semua teks Yogacara yang mendahului Asanga ditulis oleh Maitreya, karena kita tidak tahu apakah ada atau tidak seseorang yang bernama Maitreya atau tidak, kita tidak tahu. Oleh sebab itu maka kita harus menerima itu. Kita menyebutnya Maitreya nyata, apakah itu seorang manusia nyata atau bukan? Kalau kita berbicara tentang hal ini, tentunya kita berpendapat itu adalah seorang manusia yang bernama Maitreya. Atau semua ini di karya-karya ini tulis oleh Asanga. Jadi, bisa jadi semua karya-karya yang kita tulis oleh Maitreya, yaitu adalah tulisan dari Asanga. Ini juga ada kesulitannya, bukan? Namun bagaimanapun juga, terdapat alasan mengatakan bahwa seorang penulis yang bernama Asanga, seorang terpelajar menulis buku-buku ini yang bernama Asanga, ada alasan untuk mengatakannya demikian. Tetapi bagaimanapun juga, kalau kita mengatakan semua teks-teks ini, bahwa semua teks-teks yang kita terkaitkan dengan Maitreya itu adalah tulisan Asanga, kita mengatakan bahwa Asanga itu, kalau kita mengatakan demikian, maka kita mengatakan bahwa aliran Yogacara ini tiba-tiba muncul dengan Asanga, itu rasanya terlalu agak berani menyatakan demikian. Bahkan sebelum Asanga, pasti sudah ada Yogacara untuk untuk waktu tertentu.
Pada saat itu sudah terdapat sedemikian banyak praktis atau yogi sebelum asanga. Dan ini muncul sebelum asanga. Jadi ini tentunya sudah memakan waktu yang panjang atau sejarah yang panjang. Dan yogi-yogi ini berasal dari utamanya berasal dari mana? Adalah dari aliran Sarvastivada dari India Utara. Karena semangat mereka untuk berlatih, karena Sarvastivada menekankan pada ajaran daripada ajaran Abhidhamma, tapi dan orang-orang yang menekankan pada praktis di kemudian hari memandang pandangan Nagarjuna tentang kekosongan sangat terkoneksi dengan praktis, maka mereka mempelajari, mempraktekannya, dan secara perlahan mereka pun menjadi Mahayana. Jadi pada dasarnya, jadi mereka melatih latihan yoga dan menambahkan latihan Mahayana. Dan karenanya teks tingkat bodhisattva dari sekolah bodhisattva itu adalah yogacara level bukan. Dan bodhisattva itu adalah praktis daripada Mahayana Dharma. Karena mereka mempraktekkan latihan daripada Mahayana di dalam praktek mereka, maka muncul teks tingkat bodhisattva ini. Dan kemudian yang mereka yang tidak kehilangan daripada tingkat-tingkatan praktis awal mereka, maka inilah yang disebut sebagai tingkatan kendaraan dasar. Dan presentasi yang muncul di tingkat Sarawaka menjadi intisari dari bab menjelaskan yoga dari mengungkapkan niat. Sutra mengungkapkan niat adalah penting sebagai teks pertama menjelaskan wawasan para yogi Mahayana atau praktisi pemahaman kesadaran semata. Jadi mereka mempunyai pemahaman, kemudian mereka menuliskannya. Jadi kalau kita melihat daripada bagaimana Mahayana berkembang dari berbagai sudut, maka sesungguhnya adalah demikian asalnya. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dalam satu hal presentasi yang diajarkan di tingkat bodhisattva adalah Dharma Mahayana. Jadi teks itu adalah merupakan sebuah kompilasi dari latihan Mahayana, sama halnya Ordame Sutra juga memegang posisi yang sama dan menjelaskannya. Dan pada akhirnya, ketika Asaga menulis ringkasan Mahayana, maka presentasi lengkap muncul. Sama halnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tubuh yoga cara yang awal adalah aliran Sarvastivada. Jadi mereka mengambil itu sebagai dasar dan menambahkan pandangan kekosongan jalan tengah dan menerimanya. Tetapi mereka juga mempunyai pandangan pemikiran kesadaran landasan juga. Jadi mereka memasukkan semuanya, dan dengan demikiannya maka sekolah yoga cara atau tingkatan yoga cara mempunyai makna daripada tiga kendaraan ini. Jadi kita dapat mengetahui ini dari tingkat Sarawaka, yaitu adalah untuk mengenai detail-detail daripada praktis dari Sarawaka, dan di tingkat bodhisattva itu menjelaskan tentang praktik-praktis
dari seorang bodhisattva, dan ketika kita membacanya, ini ada di tingkat yogacara. Dengan membaca ini, maka kita tahu bahwa di yogacara mempunyai praktek dan semua makna dari semua kendaraan yang ada. Kita akan beristirahat 30 menit dulu. Semuanya bisa mendengarkan saya? Tolong angkat tangannya. Berikutnya, saya akan berbicara tentang cara pemikiran daripada hanya batin semata di Cina. Kita telah berbicara tentang penyebaran di Cina, di India, maka sekarang kita akan berbicara tentang penyebaran Cita Matra di Cina. Beberapa hari yang lalu, saya telah menyebutkan beberapa nama cendekiawan Jepang terkenal yang meneliti Cita Matra. Mungkin saja Anda berpikir dan mengharapkan bahwa Cita Matra itu ada di Jepang. Apakah sekolah Cita Matra di Jepang berasal langsung dari India? Tidak, itu tidak seperti demikian. Tradisi batin semata di Jepang disebut Hoshu, atau kita sebut sebagai Fa Xiang Chan, ataupun di dalam diterjemahkan kita ke dalam bahasa Indonesia sebagai sekolah karakteristik Dharma. Tradisi hanya batin semata Jepang saja menyebar ke Jepang melalui Cina. Oleh sebab itu, maka kita perlu untuk membicarakan bagaimana hanya sebatin semata menyebar di Cina dan kemudian berkembang di sana. Barulah dari sana kita bisa memahami bagaimana Cita Matra berkembang ke Jepang. Jadi berikutnya saya akan berbicara tentang penyebaran Cita Matra di Cina. Saya tidak dapat menjelaskan secara lengkap. Mungkin saya hanya memperkenalkannya. Dan besok mungkin akan berbicara tentang penyebarannya di Cina, dan pada saat yang bersamaan saya akan memulai dengan untuk memperkenalkan perkembangannya ke Jepang dan juga mungkin tentang Korea. Karena kita menyebutnya Korea saat ini, tetapi dulunya disebut berbagai nama, adanya Sino. Dulu ada sebutan Sino, yang lainnya Singlo. Selama masa Singlo, saya akan memberikan perkenalkan bagaimana Cita Matra berkembang di Korea pada saat itu. Dan setelah itu saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana pengajaran dan sutra daripada Cita Matra berkembang di Tibet.
Ketika kita berbicara tentang sekolah Cita Matra ataupun filsafat Cita Matra yang berkembang di Cina, kita dapat membagikannya menjadi 3 tradisi yang berbeda. Yang salah satunya adalah tradisi 10 tingkatan 10 tingkatan Kompedian Mahayana dan karakteristik Dharma. Jadi saya akan membicarakan ketiganya ini secara ringkat. Namun bagaimana juga kita harus menjirakan dulu bagaimana teks-teks Cita Matra ini diperkenalkan ke dalam Cina. Jadi di abad ke-5 lebih kurang demikian karakter Cita Matra dikenalkan ke Cina. Dan ini dikenalkan oleh seorang guru bernama Dharma Raksa yang hidup sekitar 385 hingga 433 dan menerjemahkan Busa Ti Sijing ataupun tingkatan bodhisattva. Ketika ia dan begitu sampai di Cina, kita sudah tahu semuanya dengan jelas. Karena di India kita tidak tahu sama sekali sejarahnya. Ya, kita hanya tahu secara umum, tapi tidak secara tepat. Tetapi di Cina, ketika guru-guru besar India datang ke Cina, kemudian kita tahu tahun dan juga bulan, tahun, semua dengan sangat jelas sekali. Dan juga terdapat guru besar Gunawarman yang datang dan juga menerjemahkan versi lain tentang sutra tingkatan bodhisattva. Jadi ini juga adalah tingkatan bodhisattva. Jadi ini adalah, saya rasa kalau kita mengatakan ini adalah teks-teks pertama Cita Matra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, boleh saja demikian. Demikian juga terdapat guru besar Gunabhadra yang pergi ke Cina, yaitu dari tahun 394 hingga 460 yang menerjemahkan Sutra Sri Mala Auman Singa, Sutra Perjalanan ke Langka, Sutra Arus Pembebasan. Sutra Arus Pembebasan ini mungkin saja sama dengan bab terakhir dari sutra mengungkapkan niat ataupun Sadermin Mochana Sutra. Jadi secara ringkat di abad 4 dan ke-5, sekitar abad ke-4 dan ke-5, teks-teks daripada sekolah Cita Matra diperkenalkan ke Cina. Jadi selama dinasti utara dan selatan. Jadi ini adalah masa dinasti di Cina, ya, dinasti di Cina. Dan pada saat itu di dalam dinasti Cina itu terdapat Raja Wei Changma di tahun 508 ketika Kaisar Wu naik tatar, guru besar berdiri Ji, Ratnamati dan Buddha Santi diundang dan tiba di Cina. Pada saat itu, Kaisar Wu meminta mereka untuk menerjemahkan komentar Vasubhadut tentang Sutra 10 tingkatan dan juga memisahkan keluarga permata yang di dalam bahasa Tibet kita sebut sebagai kontinum luhur, dan juga menerjemahkan ringkasan Mahayana ataupun Kompedion Mahayana. Sebentar ya. Ada sesuatu yang perlu saya rubah di sini.
군주들이 남발이야. 제 NTD에서 디주 야게 돌이야 교인bre. Jadi menerjemahkan 디왕기 아니 통매의 잉잉이 흉디수. membedakan keluarga Permada dan ringkasan Mahayana. Ini adalah pengenalan ataupun pengenalan karya Asangga dan Vasubandhu ke Cina. Dan juga Guru Bodhiruchi, sorry, sebelum Bodhiruchi, Gunabhadra juga Bodhiruchi juga melakukan terjemahan baru dari 10 fasikula perjalanan ke Langka dan sutra pembebasan mendalam. Jadi ia menerjemahkan ulang semua ini. Jadi singkatnya, setidaknya ada 2 terjemahan dari komentari tentang komentar sutra 10 tingkatan, yaitu terjemahan oleh Bodhiruchi dan Ratnamati. Mungkin saja ada terjemahan. Tetapi secara formal yang dari Bodhiruchi itu menjadi sangat terkenal, dan untuk alasan inilah terjemahan dari Ratnamati mungkin saja sudah tidak ada lagi. Dan komentar tentang 10 tingkatan dalam satu hal adalah merupakan komentar tentang sutra, penjelasan tentang sutra. Tetapi khususnya berbicara bagaimana terdapat bagaimana kesadaran dasar. Jadi pada saat itu di dalam kalangan pelajar Buddhis terjadi perjuangan untuk menyelidiki dan mempelajari teks ini. Orang-orang saat itu mempelajari keinginan besar untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, sekolah ini disebut sekolah pendukung 10 tingkatan. Sehingga kita menyebutnya sekolah 10 tingkatan karena ini sesuai dengan yang dipelajarinya. Dan bila mana ada apa alasan mengapa terdapat begitu banyak pembelajaran penelitian dari komentar tentang 10 tingkatan ini, apa alasannya? Seorang cendekiawan dari Jepang, namanya Ocho Enichi. Jadi Ocho Enichi mengatakan dan menjelaskannya dalam 3 kerangka alasan yang berbeda. Apa ketiga kerangka alasan tersebut? Ya, yang pertama adalah komentar tentang teks, komentar tentang 10 tingkatan ini adalah merupakan teks yang mengajarkan bagaimana mempraktikkan jalan menuju pencerahan. Dan pada saat ini, di tradisi Tiongkok Utara, mereka terutama menekankan praktik. Jadi komentar tentang komentar tentang 10 tingkatan ini menjadi sangat cocok dengan para orang-orang Tiongkok Utara. Alasan kedua adalah karena ini adalah komentar atas ucapan-ucapan Sang Buddha, karena ini adalah merupakan ucapan Sang Buddha dan bukan pendapat ataupun kesimpulan dari orang lain. Ini adalah ucapan Sang Buddha, sehingga orang-orang dapat memiliki keyakinan yang besar di dalamnya. Bila mana ini adalah penjelasan dari seseorang, mungkin nggak begitu dipercaya. Tetapi kalau orang mengatakan ini adalah ucapan langsung dari Sang Buddha, maka orang-orang akan memiliki keyakinan yang lebih besar. Itulah sebabnya kenapa ia berkembang dengan sangat besar sekali. Komentar yang ketiga adalah komentar ini mewakili aliran hanya batin semata yang baru menyebar dari Tiongkok. Jadi komentar tentang 10 tingkatan sutra ini menjelaskan dan memperkenalkan poin-poin penting daripada aliran hanya batin semata, dan juga menjelaskan poin-poin penting dari pandangan Buddhis secara sistematis. Jadi ini adalah sesuatu yang praktis
dan juga dalam pandangan yang secara sistematis, dan karena alasan ini menjadi sangat menarik sekali. Dan itulah sebabnya semua orang banyak sekali mempelajari sutra dari 10 tingkatan ini. Dan kemudian dalam tradisi 10 tingkatan itu muncul dua tradisi lain. Kedua tradisi ini adalah yang pertama disebut sebagai yaitu yang dikembangkan oleh guru besar Tao Zong. Tradisi ini sebagai Pei Tao ataupun jalan utara. Yang kedua adalah yang dikembangkan oleh Hui Guang. Ini adalah merupakan tradisi selatan ataupun Nan Tao. Dan berbicara tentang posisi-posisi mereka, tradisi utara di dalam tradisi menegaskan bahwa landasan semuanya alaya, ternoda, dan memiliki sifat muncul dan binasa. Dan aliran Nan Tao, jalan selatan, menegaskan bahwa landasan segalanya tidak ternoda secara alami. Demikian pula aliran utara mengatakan bahwa semua fenomena muncul dari alaya. Ataupun didukung oleh alaya. Sedangkan aliran jalan selatan menyatakan bahwa semua fenomena muncul dari hakikat dharma atau kedemikian atau didukung oleh kedemikian itu. Karena posisi dan pernyataan mereka yang berbeda ini, maka terdapatlah perselisihan sengit di antara mereka. Dan mereka membantah satu dengan lainnya. Melakukan pembantah itu sangat bagus orangnya, karena dengan demikianlah maka kita baru akan meneliti secara logika dan menghilangkan salah-salah pengertian kita. Dan contohnya adalah para peneliti pada saat ini meneliti kesimpulan cendekiawan daripada dalam terdahulu, cendekiawan terdahulu, dan banyak sekali pembantahan terjadi di sana. Di Tibet juga sama, para terpelajar biasanya saling membantah. Ketika kita berbicara tentang pembantah satu dengan lain di Tibet, hal yang jelek adalah mereka berbicara agak kasar. Jadi mungkin saja kata-kata ini bisa menyakiti orang lain ataupun merasa tersinggung. Jadi dengan demikian bisa banyak menimbulkan ketidakharmonisan di antara aliran-aliran. Bila mana kita membicara dengan kata bahasa-bahasa logika untuk membantu satu dengan lain, bila kita melakukan pembantahan ataupun debat dengan demikian, maka itu akan sangat bermanfaat untuk membantu perkembangan posisi filsafat kita. Tetapi di dalam Tibet itu tidaklah demikian. Mereka akan mengatakan orang lain sangat jahat. Dan mereka semua yang dia katakan adalah salah dan membingungkan. Ini sesungguhnya tidak tepat. Di dunia ini tanpa peduli siapapun orang tersebut, sangat sulit sekali untuk menemukan orang yang sempurna. Dan bila mana Anda mengali semua kesalahan-kesalahan dan mengkritik semua kesalahan itu, maka tidak akan
hal yang baik terjadi di sana dari perdebatan di sana. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mengembangkan pemahaman yang baru di dalam hal istilah umum. Secara logika, membantah satu dengan lainnya dan berdiskusi satu dengan lamanya itu benar-benar sangat bermanfaat untuk mengembangkan filsafat kita. Tsongkhapa mengembangkan dan banyak penyajian jalan tengah, mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan guru-guru besar terdahulu, dan karena banyak sekali guru-guru besar Tibet membantahnya, dan karenanya murid-muridnya merespon itu semuanya. Dalam satu perspektif, ajaran daripada Tsongkhapa atau Gelugpa mungkin saja sangat bermanfaat. Penolakan daripada sekolah-sekolah lain itu sama sekali tidak, mungkin saja menjadi sangat bermanfaat bagi perkembangan ajaran Tsongkhapa. Ini menurut pendapat saya. Jadi secara ringkas, untuk membicara tentang perkembangan cita materi di Cina, bila melihat kondisi keagamaan dan sosial pada saat itu, Jalan Selatan menjadi lebih berkembang karena alasannya penemunya atau pendirinya Hui Guang, yang juga berarti sinar kebijaksanaan. Hui Guang pada saat itu bagaikan permata mahkota semua terpelajar di Cina Selatan. Dan juga pemerintah juga menunjuk ia memiliki posisi tanggung jawab dalam Sangha. Jadi ini mempunyai posisi yang sangat tinggi di dalam Sangha. Jadi dalam hal agama dan sosial, politik sosial, ia mempunyai posisi yang sangat tinggi sekali. Ia juga secara khusus mempelajari Vinaya dari Buddha Santi dan menjadi sangat terkenal sebagai pemegang Vinaya yang dikenal sebagai Guangdong pemegang Vinaya. Jadi di Cina ada sekolah Vinaya Stephen Luchong, bukan? Jadi ia adalah penemu daripada silsilah ini. Dan beliau juga sangat terpelajari dan juga menyelesaikan sebenarnya tentang makna Avatamsaka, Sutra Mahaparinirvana, ajaran Amalakirti, 10 tingkatan dan tingkatan Bodhisattva. Dan beliau memiliki sedemikian banyak murid-murid yang terpelajari, yang termasuk di dalamnya Fa Shang, Shen Fang, dan Tao Ping, yang sangat terkenal sekali. Jadi ini adalah merupakan murid-murid yang terpenting. Jadi singkatnya di dalam sekolah selatan ini terdapat banyak sekali cendekiawan dan sangat berpengaruh, dan ia sangat kuat dan baik secara politik maupun agama selama dinasti Wei dan Qi. Sebagai perbandingan dalam tradisi dalam Jalan Utara, ia lebih fokus pada praktis daripada latihan meditasi, dan di dalam tradisi ini terdapat guru-guru besar Shen Xiu, Fa Qi, dan Tan Li, seperti guru-guru besar seperti itu di dalam tradisi ini. Di antara mereka itu pendiri tradisi utara ini ataupun leluhurnya adalah Tao Zong. Dan ia mempelajari komentari sutra 10 tingkatan selama 3 tahun dari guru bodhicitta. Jadi banyak sekali orang-orang, dan di antara itu beberapa ribu orang
bukan beberapa ribu, tetapi 1.000 orang yang belajar dan mencapai pembebasannya. Namun bagaimanapun juga tidak lama kemudian tradisi Jalan Utara ini menurun dan dimasukkan ke dalam tradisi Kompedion. Dan aliran selatan terus menjadi penegak utama dari tradisi 10 tingkatan. Jadi aliran utara mundur, 10 tingkatan, tradisi selatan tetap berkembang. Dan ia berkembang selama 6 dinasti hingga dinasti Sui, dan sekitar akhir dinasti Sui dan akhir dinasti Tang, tradisi selatan dimasukkan ke dalam sekolah Kompedion ataupun sekolah Avatamsaka, dan kita boleh katakan ia mundur dan sudah tidak ada lagi. Jadi itu adalah merupakan secara singkat daripada sekolah 10 tingkatan. Dan yang keduanya adalah sekolah Kompedion. Sekolah Kompedion ini di Cina terdapat 4 penerjemahan agung atau besar. Yang menerjemahkan bahasa Sanskerta ke Cina, apa mereka? Yang pertama adalah Kumarasiwa. Beliau itu bukan orang Cina. Mungkin daerah Xinjiang-nya sekarang ini. Dan kemudian Paramarta juga bukan orang Cina. Ia adalah seorang guru India, guru besar India. Yang Cina adalah Xuan Zhang. Ia adalah orang Cina sesungguhnya. Yang keempat adalah Amukawajra. Dan Amukawajra juga bukan seorang Cina. Ia sebenarnya berasal dari Sri Lanka. Jadi keempat ini adalah disebut sebagai 4 penerjemahan agung Cina atau 4 penerjemah besar Cina. Ada yang juga menambahkan izin ke dalamnya. Salah satu dari keempat penerjemah besar ini adalah Paramarta. Jadi Paramarta adalah guru besar India, dan atas instruksi Liang Wuti, sang kaisar, ia di tahun 548 ia pergi ke ibu kota pada saat itu, yaitu Qianye. Pada saat itu terjadi perang besar di Cina, dan karena itu Paramarta tidak dapat tinggal di satu tempat tetap, jadi ia harus pindah-pindah ke tempat-tempat dan berpindah-pindah tanda. Ketika ia berpindah sana-sini, di samping daripada itu, beliau juga menerjemahkan banyak sutra dan risalah. Apa yang ia terjemahkan adalah termasuk Pembelah Wajra, Sutra Cahaya Emas, dan sebagainya. Dalam hal risalah hanya batin semata, termasuk membedakan tengah dari yang ekstrim, dan banyak sekali risalah daripada Cita Matra. Dan ia terutama berusaha keras untuk mempelajari, menyebarkan Khasana Abhidhamma atau Abhidhamma Kosha, dan juga ringkasan Mahayana. Jadi menurut biografi berkelanjutan dari biksu terkemuka, menurut ini, apa yang dikatakannya, yang bernama kebenaran truth atau yang bernama kebenaran pergi ke timur dan menerjemahkan banyak kitab suci, tetapi yang utama adalah Kompedion Mahayana. Jadi poinnya di sini, seseorang bernama kebenaran pergi ke timur, ke Cina, dan menerjemahkan banyak kitab suci, dan yang terutama adalah ringkasan Mahayana,
ataupun teks daripada Citamatra. Dan untuk alasan itulah kebanyakan sutra dan risalah yang diterjemahkan adalah yang Citamatra. Dan khususnya setelah beliau menerjemahkan Kompendium Mahayana Asanga, dan setelah saat itulah maka lengkap filosofi hanya batin semata menyebar di Cina. Dan karena terjemahan daripada Kompendium Mahayana, kita boleh katakan kerangka lengkap filsafat hanya batin semata di Cina. Dan mengikuti ajaran ini, maka semuanya pengikutnya disebut sebagai sekolah daripada Kompendium. Jadi ini adalah sekolah lainnya. Dan Paramata mempunyai banyak sekali murid-murid. Di antaranya adalah Hui Kai, Fa Tai, Shen Zhong, Fa Ren, Dao Ni, Zhao Pi, dan Zhi Jiao, dan banyak sekali murid-muridnya. Di antara itu, yang bernama Hui Kai merupakan murid yang terdekatnya. Dan apa yang terdekatnya? Dan ia benar, Hui Kai ini sangat ahli dalam Abhidhamma Kosa ataupun Kasana Abhidhamma. Namun, satu hal yang tidak beruntung adalah beliau meninggal sebelum Paramata. Dan karena itu, Paramata benar-benar sangat kesedihan. Dan beliau menyuruh muridnya, termasuk muridnya Tauni dan Zhi Jiao, mengumpulkan semuanya bersama, membawanya di hadapan senajanya Hui Kai untuk membuat tekad dan sumpah untuk menyebarkan ajaran Kompendium dan Kosa atau Kasana. Dan di antara itu, Tauni yang juga adalah attendennya hidup lebih lama daripada muridnya Tauni hidup lebih lama dari Paramata, dan beliau bekerja keras untuk menyebarkan ajaran Kompendium ini. Dan kemudian atas perintah Kaisar, beliau tinggal di ibu kota di sana, dan beliau tinggal di kuil Ta Xingsan, dan mengembangkan ajarannya secara meluas. Dan pada saat itu, agama Buddha di Cina Utara sudah dilenyapkan. Jadi sama seperti Langtama melenyapkan Dharma di Tibet. Dan pada saat itu terdapat situasi di Cina Utara, di Chaochang pada tahun 574, dan Xichang, ajaran dilenyapkan pada tahun 577. Dan karena ini, banyak sekali cendekiawan dari Cina Utara melarikan diri ke selatan. Jadi boleh dikatakan pada saat dulu dari satu tempat ke tempat lain itu adalah sangat berat sekali. Dan karena itu para cendekiawan utara selatan tidak banyak berkoneksi, tetapi karena yang utara sudah dilenyapkan, maka mereka mengungsi ke selatan. Dan pada saat mereka berada di sana, mereka mencari hubungan dengan Kompendium Mahayana dan mempelajarinya. Dan pada saat itu di selatan terdapat pembelajaran tentang Kompendium Mahayana. Dan kemudian ketika mereka kembali ke utara dan menyebarkan karakter tersebut di sana, dan menyebar dengan sangat luas sekali. Kompendium yang berkembang di utara memiliki kualitas yang berbeda, yang 3 kualitas yang berbeda. Ya, di antaranya ada 3 poin di mana terdapat
ketika terdapat fase ketika landasan semuanya atau alea murni dan tidak murni. Yang kedua, selain daripada landasan semua ataupun 8 kesadaran, terdapat 9 kesadaran murni yang dikenal sebagai amala wijnana. Alaya artinya murni dan amala artinya adalah kesadaran yang tidak amala artinya adalah tidak ternoda dan wijnana itu artinya kesadaran. Jadi amala wijnana adalah kesadaran yang tidak ternoda. Jadi untuk sementara waktu ini tradisi ini menyebar sangat luas, tetapi menurun setelah aliran cahaya Dharma menyebar pada dinasti Tang. Jadi ini adalah penjelasan singkat daripada penyebaran tradisi Compendium. Saya rasa saya akan memberikan pengenalan daripada karakteristik Dharma besok. Saya rasa akan lebih bagus saya bicarakannya besok. Seperti yang saya sebutkan, terdapat 2 tradisi yang menegakkan Mahayana, yaitu Cina dan Tibet, dan juga termasuk Korea dan Jepang. Dan di antara itu, tradisi utara, keduanya terdapat pandangan Citamatra dan Madhyamika. Dan tetapi di dalam Tibetan, Citamatra tidak pernah benar-benar muncul sebagai sekolah mandiri. Pada saat kita berbicara tentang filsafat, kita ada menyinggung tentang Citamatra. Tetapi tidak ada satu sekolah yang mandiri. Tetapi di Cina masih ada guru besar yang menggenggam pandangan daripada Citamatra. Jadi kita perlu mempelajari ini dan mendapatkan pemahaman daripada pandangan Citamatra. Bila mana tidak, kadang-kadang kita akan seperti kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung, ketika kata berada dalam tempurung, ia tidak akan kemana-mana. Dan sesungguhnya ia tidak bisa lebih daripada itu. Dan tempurung itu adalah tempat luas di mana ia berada. Tidak ada apa yang lebih luas daripada itu. Dan kemudian suatu ketika, kata dalam tempurung itu, ketika melihat samudra, mungkin saja dia bisa kena serangan jantung dan mati. Karena ia tidak pernah melihat sesuatu yang seluas itu. Karena ia tidak pernah melihat sesuatu yang lebih besar dari tempurungnya. Itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibayangkan. Jadi mendapat serangan jantung. Jadi terdapat perkataan demikian, bukan? Dan seperti kita, bila mana kita hanya mengetahui situasi tradisi kita dan tidak tahu tradisi orang lain, kadang-kadang terjadi suatu kesempatan ketika orang lain mengatakan, oh, tradisi ini adalah demikian, dan maka kita akan mengatakan, apa itu? Mungkin kita akan muncul juga satu iri hati atau cemburu dalam pada mereka. Mungkin saja pada saat itu kita tidak mempunyai kena serangan jantung, tapi mungkin saja pikiran kita rontok semua. Jadi dengan demikian, kita tidak boleh tertutup.
Kita harus memiliki perspektif yang lebih luas dan belajarilah sebanyak yang kita bisa, sebanyak pengetahuan yang kita mampu. Kita sering mengatakan kita mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada ajaran Buddha, tetapi kita tidak melakukan itu. Ketika kita diperkenalkan pandangan-pandangan yang lain, maka kita mengatakan, oh itu salah, itu tidak benar. Kita membantah dan mengatakan membantah dengan berbagai alasan dan juga dengan cara yang tidak agak jahat. Dan dengan demikian kita juga ketinggalan jauh. Kalau kita terus begini, akan sangat sulit sekali untuk bagi kita maju. Jadi kita perlu untuk bisa berkembang dan maju. Kita harus bisa maju. Kalau kita mau maju, maka kita harus perlu membuka mata kita ataupun hati kita. Kita harus memiliki pandangan dan juga pemahaman yang lebih luas. Dan khususnya, bila mana kita perlu untuk mempelajari kitab suci dalam bahasa lain, maka yang paling pertama adalah kita harus mempelajari bahasa itu dulu. Dan bahasa-bahasa itu di dalam tradisi Himalaya kita, banyak sekali orang-orang di daerah Himalaya, termasuk Nepal, Bhutan, mereka dapat berbicara sedikit broken English, seperti hello, makan, dan sebagainya. Tetapi hanya berbicara makanan dan minuman tidak membantu kita untuk saat mempelajari filsafat. Jadi kita harus mempunyai ketertarikan dalam mempelajari bahasa. Jadi ketika kita tiba sebagai seorang pengungsi, maka kita perlu mempelajari bahasa. Ketika jadi kita harus memikirkan tentang apa tujuan. Kita harus memikirkan tentang tujuan daripada kita mempelajari bahasa itu. Saya harus mempelajarinya. Bila mana tujuan kita untuk mempelajari teks-teks itu dan juga tradisi-tradisi dalam agama Buddha, maka kita mempelajari bahasa itu, maka kita harus bersuka cita atas yang bila mana tujuan kita tidak stabil, kita merasa tidak yakin, mungkin saja supaya di depan saya bisa pergi ke luar negeri dan memberi manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Bila mana itu adalah harapan Anda mempelajari bahasa, itu akan tidak banyak membantu karena kita hanya mempelajari beberapa dekade untuk hidup, tapi kita mempelajari bahasa itu cukup lama, dan bila mana tidak mempunyai tujuan besar, maka itu hanya menyia-nyiakan waktu kita. Dan untuk alasan itulah, maka adalah sangat perlu sekali untuk mempelajari bahasa-bahasa, terutama untuk mempelajari Dharma. Bila mana untuk mempelajari agama Buddha, kita perlu untuk mengenal beberapa bahasa, Cina, Sanskerta, Pali, dan juga Tibetan. Nah, demikian harusnya. Dan terdapat alasan-alasan untuk itu. Kita berbicara tentang cendekiawan Jepang dan Amerika. Mereka bukan hanya berbisa bahasa Inggris, mereka bisa Pali, Sanskerta, dan bahkan mereka bisa bahasa Tibetan. Dan karena mereka melakukan penelitian, mereka melihat pada naskah-naskah asli, apa yang tertulis di sana.
Dan kita juga tidak memperhatikan ucap-ucap tepat. Karena kalau misalnya kita Kampa, kita berbicara dengan dialek Kampa, Tibet, Lhasa, Amdo, kita tidak akan dapat mempelajari mantra ataupun mengucapkan mantra dengan ucapan yang tepat. Pada saat ini, di mana fasilitas sudah jauh lebih baik dibanding dulu, ketika translator tidak mempunyai kamus dan Google untuk para penerjemah dulu, mereka tidak memiliki teknologi yang mudah demikian. Tapi mereka bekerja keras. Mereka sangat mempunyai tekad dan untuk menerjemahkannya. Dan kita perlu penting untuk mempelajari mereka. Mereka tidak memperdulikan tubuh dan nyawa mereka. Mereka menghabiskan semua sumber daya emas dan perak. Dan mereka menerjemahkan bertumpuk-tumpuk kitab suci. Kalau kita berpikirkan hal ini, sesuatu yang luar biasa. Dan kita perlu mengambil pelajaran dari mereka. Kita juga dapat mengembangkan ini dalam diri kita. Bila tidak, kita hanya mengatakan, oh mereka itu bukan orang biasa, mereka orang luar biasa yang datang dari langit ke dunia ini. Tidak seperti itu. Jadi sebenarnya sejak awal kita sudah mensabotase diri kita sendiri. Dan untuk alasan inilah penting bagi kita untuk ingat semuanya. Namun bagaimanapun juga, kita akan melakukan doa dedikasi saat ini.
的